Perjalanan timnas sepak bola U23 dari Piala Asia U23 hingga menjalani play-off Olimpiade Paris telah membuka mata bahwa sepak bola tanah air mampu bersaing di level Asia. Skuad Garuda Muda berhasil menggagalkan ambisi Australia dan Korea Selatan menjadi wakil Asia di Olimpiade. Sekali lagi selamat untuk tim Garuda Muda, karenanya saya bersama Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir. Sehat. Selamat datang kembali ke tanah air Pak Erick. Capek. Selamat juga untuk pencapaian timnas Garuda. Luar biasa, luar biasa. Semuanya menyambut dengan gembira karena ini rasanya pelepas dahaga sekian puluh tahun. Pak Erick, sewaktu di acara Kadin itu Bapak waktu itu mau tanding melawan Uzbekistan. Semua orang mengatakan, selamat Pak Erick, Provisiat, insya Allah yang penting tiket Olimpiade, yang penting Olimpiade, yang penting Olimpiade. Buat Pak Erick, apakah harapan ini is it too much? Apakah sesuatu yang sebenarnya agak melampaui apa yang kita punya? Sejak awal saya tahu bahwa kalau kita bisa bekerja keras mempersiapkan semua dengan baik dan kebetulan talentanya ada, semua bukan sesuatu yang tidak mungkin. Tapi memang ekspektasinya tidak setinggi sekarang. Terus terang waktu kita lolos U23 kualifikasi Piala Asia, setelah kita menang 2 kali waktu itu sama Taiwan sama Kyrgyzstan, itu kan kita pertama kali lolos. Nah, optimisme mulai terbentuk. Ada harapan lah ya. Ya. Lalu ketika pembagian pool agak lemes. Karena ada Qatar, Australia, ada juga waktu itu satu lagi kok lupa ya. Jordan yang dua-duanya tim senior waktu itu kejuaraan Piala Asia senior dua-duanya di final. Nah, tetapi ya kembali kan kita tidak boleh selalu apa ya sebagai bangsa kalau melihat tembok tuh wah udah tembok ya kita Waktu harus biasakan kita harus biasakan apa sih di balik tembok siapa tahu ada sebuah kegembiraan. Iya. Karena waktu itu Australia lawan dengan Jordan juga luar biasa ternyata. Gitu. Gila, luar biasa sekali. Kita coba ya terima kasih kepada pemain, kepada coach yang mempersiapkan semua dengan baik, supporter luar biasa, dukungan presiden pemerintah luar biasa. Ya itu juga membawa sebuah semangat baru gitu. Pak Erick, tapi kalau misalnya dengan seluruh apresiasi yang ada dan pasti Pak Erick saya lihat membukukan badan kepada pemain untuk mengucapkan terima kasih. Tapi kalau ada catatan, adakah ganjelan sesungguhnya dari seluruh pertandingan? Ya selalu gini, kita tidak boleh menyesali apa yang sudah terjadi karena perjalanannya luar biasa gitu. Tapi kan kembali sebagai manusia atau sebagai bangsa kan kita harus punya mimpi lebih besar ya. Tinggal selangkah lagi kita gagal. Nah tentu apa introspeksi yang selalu saya bilang ke pemain pelatih ya memang akhirnya kita perlu 3 hal. Satu memang kalau kita lihat setelah kemarin lawan Korea itu secara fisik dan mental kita udah habis. Karena udah kasih semua gitu. Dan permainan memang cemerlang. Ya recovery-nya memang ya kembali fisik, mental. Nah ya ini memang harus terus digenjot. Ya dan kesuksesan kita kemarin juga kita ada waktu untuk tim ini konsolidasi. Karena kan kalau kita lihat banyak pemain muda kita baik yang ada di Eropa ataupun yang ada di Indonesia hanya beberapa pemain yang pemain inti di klub. Ya, Rido pemain inti di klub. Ya, kalau kita lihat Marcelino di Liga 2 Belgia kan dia bukan pemain inti. Justin juga. Lalu Witan pemain inti sekarang kemarin dibayangkan. Nah, tapi kan dinamika ini nggak boleh menjadi sebuah langkah setback bahwa tim kita tidak bisa berkompetisi. Nah, itulah kenapa sejak awal kita perlu istilahnya training center 5 hari sebelumnya itu karena untuk chemistry-nya dulu dibangun dan itu terbukti salah satu selain persiapan fisik mental ya ada jeda untuk training camp ini mempersiapkan tim itu menjadi salah satu kunci kan dan sebelum kemarin
kita bertanding kan kita lawan Saudi dan lawan UAE, di mana lawan UAE kita seri 1-1 tidak disiarkan. Lawan Saudi kita half time 1-1 terus full time kita kalah 3-1. Kalau tadi Pak Erik mengatakan bahwa ya waktu lawan Korsel itu memang sudah Ya. total. Dan kemudian melawan Uzbekistan. Sebenarnya harapan sangat besar. Dan ternyata kita kalah. Satu hal ada soal wasit dan VAR. Tapi saya ingin bertanya pada Pak Erik. Memang pada waktu itu betul-betul drop ya? Pemain kalau saya boleh apresiasi ya, mereka itu memang benar dalam kondisi yang habis-habisan. Saya lihat video yang Pak Erik post di ruang ganti. Kelihatan, are we going to fight back? Itu kelihatan sekali mereka tidak cukup bersemangat untuk merespon. Jadi saya ikut bisa merasakan memang down sekali. ya saya sebagai pembina ya saya mesti juga punya empati tetapi juga harus bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Kita nggak bisa sebagai pembina nyuruh-nyuruh, marah-marah gitu. Ya tentu peran saya di situ selain memastikan organisasi ini berjalan baik ya kehadiran saya mengawal mereka, saya kasih lihat dengan leadership bahwa saya bersama mereka gitu. Jadi apapun yang terjadi. Iya. Pak Erik, pada waktu mau melawan playoff yang terakhir itu ada paling tidak 2 pemain naturalisasi yang tidak bisa hadir yaitu Hubner. Ya dia memang sedang ada prioritas dengan klubnya sehingga tidak bisa bergabung. Tetapi juga ada Elkan Bagot gitu. Dan kemudian kenapa dia tidak bisa hadir, Pak Erik sudah ikut turun tangan untuk memintanya. Shin Taeyong juga sampai mengatakan ya kalian wartawan cari sendiri saja jadwalnya. Gini, karena memang dan itu membuat supporter bola melihat bahwa Elkan tidak nasionalis, tidak mementingkan timnas Indonesia. Apa yang bisa Pak Erik klarifikasi? Saya nggak bisa menghakimi seperti itu karena begini loh. Saya kenapa selalu bilang kalender itu penting, program penting. Kita tidak bisa semua itu dadakan. Kalau kita lihat persiapan U23 dan kondisi U23 pada pertandingan Piala Asia ini kan memang tidak masuk kalender FIFA. Dan saya di 3 bulan sebelum kita berkumpul, saya sudah duduk sama klub-klub. Ini kita ngomong yang Indonesia, kita jangan ngomong yang luar negeri dulu. Bahwa saya minta tolong gini-gini memang gini. Dan sampai waktu itu kan akhirnya Liga merubah sebuah regulasi. Kalau klub tidak menurunkan pemain 2-3 dia diperbolehkan. Ternyata 3 hari sebelum kita berkumpul itu saya dapat laporan hanya 9 pemain yang berkumpul. Makanya saya bukan otoritatif yang otoriter maksain enggak, tapi kan padahal kita sudah ada pembicaraan. Kan ya kan kita sudah ada pembicaraan 3 bulan sebelumnya dan ada kesepakatan. Makanya ketika saya tahu tinggal 9 pemain saya bilang stop liganya. Baru saya pakai power saya ya untuk memastikan dan akhirnya terkumpul pemainnya. Nah, pemain yang di luar negeri sayangnya kan saya nggak punya otoritatif memberhentikan liga mereka atau memaksa klub. Jadi akhirnya ya kembali kita harus berjuang. Ivar, Rafael, Marcelino dilepas klubnya, klub-klub Indonesia juga melepas pemainnya, kita punya tim. Lalu kita berjeripayah untuk Justin akhirnya dilepas. Nah Elkan memang tidak dilepas sama klubnya. Ya, tetapi apakah terakhir waktu kita playoff dia memutuskan untuk tentu melakukan kegiatan lain, ya itu saya tidak bisa komen karena itu kan hak pribadi. Ya saya rasa, tapi gini, saya masih yakin nasionalisme di anak-anak ini ada kok. Ya. Karena supporter bola melalui sosial media langsung meluapkan ekspresi kemarahan dan merasa bahwa Elkan Bagot tidak cukup. Ya memang supporter sepak bola Indonesia kan tadi ini rindu yang puluhan tahun terpendam. Akhirnya dinamika di sosial media pun sangat dinamis. Nah itu yang saya bilang juga saya berharap supporter kan sekarang sudah melihat tim kita sudah mulai naik ke Asia. Ya, untuk U23 sudah 4 besar. Untuk yang senior 16 besar. Ya kita masih nah, saya berharap supporter juga harus mulai naik kelas. Harus juga dalam posisi level seperti supporter-supporter negara lain. Dan ingat
saya hadir di sini pun karena sebuah peristiwa besar yaitu Kanjuruhan. Ya, ketika Presiden FIFA dan Presiden Pak Jokowi waktu itu bersalaman, bersepakat ada transformasi. Dan situ pun saya tidak tahu waktu itu saya yang menjadi ketua umum ketika saya dipanggil bahwa ini menjadi opsi terbaik, tapi melalui pemilihan waktu itu juga, ya kan. Nah, jadi ada hal-hal seperti ini juga yang kita harus setback bahwa kita harus sama-sama membangun sepak bola kita tidak hanya tadi dari timnasnya tapi supporternya sejak awal ayo sama-sama gitu. Nah ini yang saya rasa nanti mau ke situ karena ada yang penting sekali soal ketika playoff untuk mendapatkan tiket ya, Olimpiade. nah itu saya rasa saya sama-sama lah kita harus dewasa gitu.